Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk topik yang judulnya adalah regulasi peraturan Badan POM tentang pangan olahan berasam rendah dikemas hermetis. Nah, ini memang dari judulnya saja sudah cukup panjang dan mungkin kita eh, apa ya perlu bertanya ini pangan olahan yang seperti apa sih yang dimaksud seperti itu ya. Tapi Bapak Ibu mungkin yang sudah terbiasa, baik itu pelaku usaha yang memang sudah memproduksi produk-produk ini, maupun juga para pengawas, atau mungkin Bapak Ibu yang di bidang pangan tentunya sudah tidak asing lagi mengenai istilah ini. Baik, lanjut. Baik, sebagai pendahuluan, tentunya kita akan melihat dulu apa sih yang dimaksud dengan pangan olahan berasam rendah dan kenapa ini harus diatur cukup ketat juga gitu ya untuk pengaturannya. Jadi yang dimaksud dengan pangan olahan berasam rendah ini adalah pangan yang mempunyai karakteristik pH dan awet tertentu begitu ya. Karakteristik pH di atas 4,6. Jadi dia memang kalau dari segi keasaman dia asamnya tidak asam begitu ya. Makanya disebutnya tingkat keasamannya rendah dan mempunyai AW atau aktivitas air itu lebih dari 0,85. Artinya yang dimaksud dengan AW ini kan kita punya juga alatnya namanya AW meter ya. AW ini adalah menunjukkan air yang bebas, yang tidak terikat, yang bisa dimanfaatkan oleh mikroorganisme untuk dia hidup dan berkembang. Jadi kalau airnya banyak yang tersedia untuk digunakan kehidupannya mikroba, maka dia akan sangat senang sekali berada di matriks pangan tersebut. Apalagi pH-nya juga dia tidak asam gitu sehingga dia tidak lisis dan lain-lain. Nah, makanya pada produk-produk ini dikategorikan sebagai pangan yang mudah rusak gitu dan termasuk ke potentially hazardous food sih. Kenapa? Kalau misalnya dilihat dari pembagian kuadran antara AW dan pH, kalau yang pH-nya tinggi tapi dia AW-nya rendah gitu ya. Dia risikonya masih disebut risiko rendah begitu ya. Pokoknya antara AW dan pH-nya yang di bawah dari pH 4,6 dan AW di bawah 0,8 dia berada di risiko rendah dan risiko sedang. Sementara kalau yang eh, pH-nya di atas 4,6 dan AW-nya di atas 0,8 dia di situ adanya di kuadran merah risiko tinggi. Nah, risikonya itu terhadap apa begitu ya? Kenapa dia berisiko tinggi? Nah, karena memang dengan kondisi seperti ini dan apabila produk-produk ini akan dikemas dalam kemasan yang tertutup, artinya di sini kalau kita mengistilahkannya disebutnya kemas hermetis gitu. Jadi kalau dia pangan dengan AWPH seperti tersebut ya tadi ya, termasuk berasam rendah, kemudian dia akan dikemas hermetis, artinya nanti dia akan tertutup, kondisi oksigen di dalam pangan itu akan sangat sedikit, bisa dibilang anaerob, dan kemudian kita simpan di suhu ruang. Nah itu ada satu potensi besar di mana spora Clostridium botulinum akan bergerminasi dan dia akan menghasilkan racun botulin. Sebagaimana kita ketahui spora ini punya keunikan gitu, bahwa dia itu tahan suhu tinggi gitu. Jadi kalau misalnya hanya dipanaskan 100 derajat begitu. Biasa kan kalau mikroba yang membentuk spora, salah satu pertahanan dirinya adalah kalau misalnya lingkungannya dia tidak mendukung gitu, misalnya dia panasnya ya tidak terlalu apa namanya untuk mempertahankan diri dia dari sel vegetatif akan membentuk spora. Dan kalau dia sudah membentuk spora, nah inilah ancaman dari pangan karena spora itu tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dimatikan kalau pemanasannya itu kurang.
karena suhunya bisa sampai tinggi sekali. Nah, oleh karena itu pangan olahan yang tadi ya sifatnya AWPH-nya itu berada di pangan berasam rendah. Kemudian apabila kita ingin kemas hermetis, kita mau simpan di suhu ruang, maka eh, diatur bahwa ada ketentuan dia harus memenuhi persyaratan pangan steril komersial. Artinya dia harus disterilisasi komersial. Sterilisasi komersial ini adalah eh ya kondisi ya suatu proses gitu ya eh, untuk menginaktivasi spora gitu ya dengan menggunakan panas ataupun perlakuan lainnya yang cukup untuk menjadikan pangan tersebut bebas dari mikroba yang memiliki kemampuan untuk tumbuh dalam suhu ruang begitu ya. Jadi selama distribusi penyimpanan ini misalnya susu begitu ya. Kalau susu itu kan termasuk pangan olahan bersam rendah. Pada saat kita mau mendistribusikannya hanya lokal saja, mungkin kita bisa pasteurisasi saja ya. Pasteurisasi dia namun pasteurisasi ini tidak bisa tentunya punya daya tahan yang lama gitu ya. Karena kan mikrobanya tidak mati semua lah artinya ya. Jadi artinya dia harus ada di rantai dingin. Nah, kalau yang di sterilisasi komersial ini keuntungannya bisa ke slide berikutnya. Dengan pangan steril komersial ini keuntungannya dia bisa memperpanjang umur simpan produk. Jadi kalau susu bisa dilihat perbedaannya untuk susu pasteurisasi dengan susu sterilisasi UHT ya, ultra high temperature. Itu kan kalau susu UHT kita bisa distribusikan jauh tanpa kita harus ada rantai dingin. Karena apa? Karena susu UHT itu sudah diperlakukan menggunakan panas itu sehingga dia bisa menurunkan 12 log spora Clostridium botulinum. Artinya dia lebih aman. Tapi kalau yang hanya dipasteurisasi, dia tidak boleh didistribusikan dengan menggunakan suhu ruang. Dia akan rusak juga dengan sendirinya karena bakteri yang lainnya juga sebenarnya masih ada kalau dipasteurisasi ya. Kemudian tentu dengan umur simpannya produknya dipanjang, didistribusikannya juga mudah kalau di suhu ruang, karena kan terbayang kalau kita harus ada cold chain dari setelah produksi sampai ke retail gitu ya, itu biayanya akan besar. Karena kemudian jadi jangkauan peredaran juga lebih luas tentunya, nggak hanya bisa di satu lokasi, mungkin bisa sampai ke ekspor juga mungkin. Kemudian penanganannya jelas lebih praktis. Kemudian produk dapat langsung dikonsumsi tanpa harus diolah lagi, harus dipanaskan lagi. Dan tentunya ini bisa salah satu stok pangan ya dalam keadaan darurat. Misalnya kalau ada bencana dan lain-lain. Nah itu sebagai pendahuluannya. Nah regulasi pangan steril komersial ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2016 ya. Dan memang judulnya pada saat 2016 itu judulnya adalah untuk pangan steril komersial memang disebutnya seperti itu. Dan memang pada tahun 2016 itu yang diatur adalah sterilisasi komersial yang menggunakan proses panas. Jadi kalau 2016 hanya merecognize atau hanya mengatur sterilisasi komersial dengan menggunakan proses panas dengan persyaratan F0-nya lebih dari 3 menit. Kemudian berjalannya waktu, teknologi juga berkembang dan kita juga mencatat ya banyak juga teknik-teknik lain yang bisa digunakan untuk mengamankan produk pangan olahan berasam rendah ini. Tidak hanya dengan panas, tapi juga ada proses non panas baik dikombinasikan dengan proses panas, jadi kombinasi antara proses panas dan non panas, atau juga teknologi lain yang mungkin bisa disebut teknologi halang rintang ini. Dan ini diperlukan untuk memang karena karakteristik pangan itu beda-beda ya. Ada yang memang dia bisa dipanaskan dengan suhu yang tinggi tanpa mengubah karakteristiknya, maksudnya dari segi rasa, bau begitu ya. Tapi ada juga memang produk-produk yang kalau misalnya disterilisasi komersial menggunakan proses panas dia jadi rusak. Misalnya kayak bentuknya pasta dan lain-lain itu, sehingga mereka perlu alternatif seperti itu ya, untuk menjamin keamanan produk yang dihasilkan. Dan
Kita baru saja merevisi juga peraturan yang tahun 2021 menjadi peraturan tahun 2025 ini yang nomor 14. Kenapa kita melakukan revisi? Karena memang pada saat pengesahan Per BPOM 2021 ini tentunya ada beberapa kendala dalam implementasinya. Yang terutama adalah terkait dengan teknologi halang rintang yang mempersyaratkan uji tantangan. Nah, uji tantangan ini memang masih sangat baru di Indonesia begitu ya, sehingga apa ya, labnya aja dulu itu belum ada. Jadi kita meregulasi sesuatu yang belum bisa dilakukan. Tapi kita perlu meregulasi gitu untuk men-trigger. Dan akhirnya alhamdulillah selama 2021 kita mencoba di tahun 2022 ya, kita bekerja sama juga dengan Astrim ya waktu itu untuk melihat potensi kira-kira apa ya yang bisa produk pangan yang bisa kita fasilitasi untuk pelaksanaan uji tantangannya gitu. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Jadi di tahun 2025 ini kita lakukan revisi terutama terkait dengan penggunaan teknologi halang rintang untuk produk-produk pangan olahan berasam rendah yang dikemas hermetis dan disimpan di suhu ruang. Dan kita juga nanti ada keputusan Kepala Badan POM-nya yang lebih teknis mengatur persyaratan dari produk pangan tersebut. Bisa lanjut? Baik, eh, kita akan lihat bagaimana persyaratannya, pengaturannya di Per BPOM tahun yang 2021. Baik, tentu untuk yang pertama adalah ketentuan secara umumnya ya, bahwa untuk pangan olahan yang berasam rendah tadi ya, yang memang ingin dikemas hermetis gitu, dikemas hermetis itu tertutup lah artinya oksigen juga tidak bisa masuk dengan sangat mudah begitu ya, dikemas dan kemudian dan disimpan di suhu ruang itu tentunya harus memenuhi persyaratan sebagai pangan standar komersial sebagaimana tadi sebagai pengantar ya. Tentunya juga dia harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu gitu. Tadi mungkin salah satunya yang disampaikan oleh Mbak Desi WTP dan sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Direktur persyaratan apa saja yang terkait dengan keamanan dan mutu ini. Dan tentunya wajib menerapkan cara produksi yang baik untuk pangan standar komersial karena memang karena ini spesifik untuk pangan standar komersial yang di proses panas itu kita ada cara produksinya eh, itu harus memenuhi dan saat ini kan juga memang ada kewajiban untuk PMR ya yang dilakukan oleh teman-teman di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan. Lanjut. Nah, ini tadi sudah disampaikan secara ringkas mengenai metode sterilisasi komersial yang boleh gunakan. Jadi yang pertama adalah boleh digunakan proses panas karena ini yang memang yang biasa, yang paling biasa dilakukan gitu ya. Dan ini bisa ada dua ya, bisa di sterilisasi komersial setelah dikemas dan ada lagi sterilisasi komersial dengan menggunakan proses aseptik. Kemudian ada proses non panas tadi itu contohnya pakai iradiasi pangan, high pressure processing HPP ya, pulse electric field. Ini ada beberapa juga di negara lain yang sudah ya, artinya dia menghancurkan mikrobanya itu pakai tekanan atau pakai elektrik. Mungkin tadi juga dari Ibu dari Unhas, kalau saya menggunakan UV eh apa namanya boleh nggak untuk sterilisasi? Nah ini kita buka gitu Bu. Jadi memang kita tidak menutup harus dengan panas saja gitu ya. Karena kan kita juga teknologi itu berkembang. Jadi nanti dari Bapak Ibu dari universitas yang mungkin ada penelitian-penelitian yang memang untuk melakukan sterilisasi ini bisa menggunakan yang lainnya itu terbuka gitu. Tapi memang harus ada buktinya dan ada kajiannya. Dan yang ketiga terkait dengan teknologi halang rintang ya tadi yang disampaikan. Boleh lanjut Mbak? Nah ini terkait dengan sterilisasi proses panas, tadi kan disampaikan ada dua ya. Jadi memang untuk sterilisasi komersial setelah dikemas itu artinya sterilisasinya dilakukan setelah produk itu dikemas. Mungkin karena ada permintaan juga dari Makassar ya. Salah satu temanya adalah terkait dengan
pangan sereal komersial ini mungkin ada beberapa produk khas ya. Biasanya produk-produk khas dari daerah yang mungkin bisa distribusinya lebih jauh, menjangkau jauh. Misalnya kalau yang di Jogja itu apa ya, gudeg misalnya, atau apa yang ingin dikalengkan, kemudian nanti disterilisasi. Jadi kan dia dikalengkan dulu, setelah itu di retort. Nah, pada saat retort itu eh, harus ada eh, apa namanya, kecukupan prosesnya itu bahwa dia bisa menghancurkan si spora Clostridium botulinum. Atau bisa juga dengan proses aseptik ya. Proses aseptik itu jadi kalau kalau yang pertama itu tinggal di lakukan pemasakan atau ya apalah caranya tuh si produknya dimasukkan. Contohnya ikan kaleng. Kalau di sini mungkin kan banyak ikan ya karena pantai gitu ya. Pengalengan ikan gitu kan. Jadi ikan diproses, dikasih bumbu, dikasih saus dan lain-lain, kemudian di filling di kaleng, di sealing. Setelah itu masuk ke retort. Retortnya itu disterilisasi komersial. Nah, itulah yang prosesnya itu dikemas dulu baru disterilisasi. Ada juga yang aseptik. Kalau yang aseptik ini lebih ke proses produksinya itu jadi misalnya contohnya yang banyak itu susu yang paling mudah ya. Susu. Jadi susu UHT itu. Jadi susunya disterilisasi, kemudian kemasannya disterilisasi, kemudian susu itu di filling ke kemasannya dalam lingkungan yang steril. Jadi ada tiga. Jadi produknya sudah steril, kemasannya steril, dan fillingnya dilakukan di lingkungan yang steril. Nah, itu namanya aseptik. Jadi semuanya dilakukan apa namanya secara aseptik. Dan persyaratan keduanya itu bahwa harus memberikan kecukupan proses setara dengan nilai F0 sekurang-kurangnya 3 menit dihitung terhadap spora Clostridium botulinum. Nah, F0 ini adalah suatu ukuran kecukupan panas untuk proses sterilisasi komersial yang dinyatakan sebagai ekivalen lama pemanasan. Jadi lama pemanasan dalam satuan menit pada suhu konstan 121,1 derajat Celcius atau 250 derajat Fahrenheit. Jadi eh, F0 sekurang-kurangnya 3 menit, jadi artinya produk itu di apa namanya dipanaskan selama 3 menit pada suhu 121,1 derajat Celcius itu bisa sudah terbukti bisa menurunkan eh, membunuh spora Clostridium botulinum itu sebanyak 12 logaritma. Seperti itu. Jadi standar keamanannya seperti itu. Nah, nanti pada saat eh, pelaksanaannya karena di sini disebutkan kan harus persyaratannya ya harus memberikan kecukupan setara dengan F0 3 menit suhu 121. Nanti bisa dikombinasikan misalnya suhunya diturunkan misalnya karena produknya kalau di suhu 121 itu akan rusak, dia diturunkan jadi 110 misalnya atau 118 tapi dia menitnya ditambah. Itu nggak apa-apa. Dan itu yang penting nanti dihitung ada tekniknya untuk menghitung kesetaraan dengan F0 minimal 3. Selanjutnya itu ya tadi dengan panas, yang kedua dengan proses non panas mungkin tadi sudah disampaikan ada beberapa kombinasinya dan bisa diproses apa dikombinasi dengan proses panas. Kalau salah satu contohnya itu adalah rendang ya. Kalau yang iradiasi, ada rendang iradiasi itu ada SNI-nya. SNI rendang iradiasi itu Bapak peneliti dari kalau dulu Batan mungkin sekarang BRIN ya. Itu yang sangat concern terhadap pem- produksi rendang ini ya dan sempat menjadi bantuan juga waktu ada bencana di mana ya di Aceh apa di mana ya dulu itu yang waktu itu bisa bisa menjadi bantuan juga gitu ya dan iya nah karena dia tidak punya panas artinya nanti persyaratannya tidak menggunakan F0 tapi yang setara jadi harus memastikan tingkat reduksi sporanya itu tadi ya paling sedikit 12 siklus log jadi itu yang standar keamanannya itu adalah di penurunan 12 siklus log dari spora Clostridium botulinum. Kemudian teknik yang ketiga yang tadi saya sampaikan teknologi halang rintang ini
Ini teknologi halang rintang itu artinya kan apa ya? Jadi suatu produk itu kan punya karakteristik sendiri-sendiri. Saya misalnya contohnya minuman teh aja ya, karena yang itu yang nanti akan kita bahas juga di eh, KEPKA-nya ya, keputusan pala badan. Jadi kan seperti minuman teh ya. Kalau Bapak Ibu lihat minuman teh itu ternyata di yang di pasaran itu seharusnya dia itu disterilisasi komersial, tapi ternyata kan banyak yang tidak juga ya, apalagi yang misalnya di cup gitu. Kalau yang seperti ini kan ini pasti nggak tahan ya, nggak tahan disterilisasi begitu ya. Jadi memang teh itu ada yang disterilisasi komersial, ada juga yang hanya hot filling namanya. Jadi hanya eh, teh dipanaskan, dimasukkan ke dalam botol. Nah, botolnya kan memang dia tidak mungkin disterilisasi ya. Jadi memang hanya dipanaskan atau disterilisasi menggunakan suhu dari produksi teh itu sendiri. Kalau dari segi itu pasti kecukupan panasnya tidak cukup. Nah, namun teh ini dia punya karakteristik khusus juga bahwa teh itu punya komponen yang namanya tanin atau polifenol yang ternyata dia punya efektivitas untuk menghambat pertumbuhan dari spora Clostridium botulinum. Nah, tanin ini yang bisa dijadikan salah satu hurdle atau tantangan gitu ya. Itu contohnya. Atau menggunakan misalnya bahan tambahan pangan atau kombinasi. Jadi ada tanin juga, ada bahan tambahan pangan pengawet juga yang itu yang punya efektivitas terhadap penghambatan spora Clostridium botulinum. Jadi intinya seperti itu. Jadi hurdle ini harus dapat menciptakan kondisi kondisi yang dapat menghambat pertumbuhan dan atau inaktivasi Clostridium botulinum. Bagaimana membuktikannya? Yaitu dengan uji tantangan. Kalau tadi kan oh ya nanti ya. Nah, ini biasanya metode halang rintang ini digunakan antara lain ya misalnya matriks pangannya atau kemasan yang digunakan itu tidak tahan suhu tinggi. Misalnya tadi gitu saya mau pakai ini, nggak kalau dipanasin pasti meletot nih nggak bisa gitu. Jadi ya saya harus pakai pakai halang rintang aja. Tapi ada juga yang misalnya ini bentuknya pasta kalau saya panaskan udah gosong gitu kan nggak bisa. Jadi nggak bisa lagi dia produk. Oh, oke, baik. Atau memang keterbatasan kemampuan dari industri pangan sendiri karena kalau untuk menginstal atau membeli retort atau mungkin untuk yang kecil-kecil gitu ya, itu kan investasinya tinggi. Apalagi misalnya masang buat sterilisasi komersi apa yang pakai aseptik itu juga biayanya kan tinggi juga. Lanjut. Nah, ini kita akan melihat bagaimana sih bukti validasinya gitu. Bagaimana kita meyakinkan bahwa suatu metode sterilisasi tadi yang disebutkan itu eh, memang cukup atau bisa membuktikan bahwa F0-nya kurang-kurangnya 3 menit gitu kalau untuk proses panas. Jadi memang ada pembuktiannya yaitu kalau yang untuk dengan proses panas itu buktinya berupa validasi kecukupan proses sama juga dengan yang proses non panas gitu ya. Bagaimana dia bisa mereduksi Clostridium botulinum. Nah, adapun untuk teknologi halang lintang ini buktinya adalah uji tantangan. Mungkin nanti kita lihat bagaimana uji tantangan dan validasi kecukupan proses ini. Baik, lanjut. Nah, untuk validasi kecukupan proses, jadi ini sebenarnya validasi ini kita perlukan ya untuk menjamin penetapan kecukupan prosesnya. Jadi nanti kan industri ini akan menetapkan, saya produknya A, saya mau disterilisasi komersial, baik itu pakai setelah dikemas maupun yang tidak dikemas, dia akan menetapkan kombinasi suhu dan waktu. Gitu, suhu dan waktu yang nanti setara dengan F0 minimal 3. Banyak nanti ini akan di apa namanya ditetapkan validasi ini penting untuk melihat apakah benar suhu dan waktu yang sudah disetting itu memang cukup untuk apa F0-nya itu minimal 3 seperti itu. Dan penetapan kecukupan proses ini dilakukan untuk setiap jenis produk, jenis medium, ukuran produk, jenis kemasan dan faktor kritis lainnya yang berpotensi mempengaruhi nilai F0. Jadi kalau misalnya dalam satu industri punya beberapa produk, nah belum tentu satu satu proses ya, schedule proses kita bilangnya itu proses terjadwal apa namanya lupa. Nah itu untuk satu produk bisa diterapkan juga oleh produk yang lainnya. Kalau misalnya kalau yang satu hanya cairan jus misalnya, yang lainnya lagi dia itu punya ada
ada isiannya gitu, misalnya ditambahin apa nata de coco dan lain-lain. Nah, itu kan pasti penetrasi panasnya akan beda. Gitu, itu akan berbeda lagi. Nah, ini validasi ini diperlukan. Dan validasi kecukupan proses ini merupakan tanggung jawab pelaku usaha ya. Jadi bukan Badan POM datang memvalidasi, Pak, pelaku usaha harus punya. Ini loh validasi kecukupan prosesnya seperti itu. Ya, nanti Badan POM akan mengecek juga gitu ya. Nah, validasi ini dilakukan oleh siapa gitu ya? Yaitu ya oleh personil yang memiliki kompetensi untuk melakukan validasi kecukupan proses untuk pangan steril komersial. Baik bisa dari internal perusahaan, jadi misalnya dia melatih melatih karyawannya untuk bisa melakukan validasi itu, atau bisa juga ada expert gitu dari eksternal gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Baik, lanjut. Nah, ini uji tantangan, ya, uji tantangan kita supaya ini supaya nggak ngantuk juga kali ya. Memang ini ya agak-agak ribet. Nah, uji tantangan ini tadi kan sudah disampaikan lah ya, bahwa untuk membuktikan kombinasi halang rintang yang kita gunakan itu memang bisa efektif menginaktivasi atau menghambat pertumbuhan spora Clostridium botulinum. Nah, uji tantangan ini sebenarnya merupakan uji mikrobiologis ya. Di mana jadi suatu bahan pangan misalnya di sini ini minuman ya, minuman ini sih sebenarnya ya minuman apa teh. Jadi nanti akan diinokulasikan spora ya, spora. Kalau Clostridium botulinum kan nggak mungkin ya karena dia berbahaya. Mungkin nanti juga labnya juga harus yang BSL-3 ya atau berapa gitu karena dia kan toksik tidak. Jadi mungkin surogatnya bakteri surogat sporanya dimasukkan ke dalam produk. Tentunya ada tekniknya sendiri supaya produknya juga tidak terkontaminasi. Kemudian setelah itu disimpan pada suhu ruang selama 1,3 kali umur simpan produk. Jadi harus tahu ini sumur umur simpannya misalnya 6 bulan misalnya. 6 bulan. Oh, berarti ini nanti untuk uji tantangannya dilakukan 6 bulan tambah 2. Berarti 8 bulan berarti gitu. Jadi 1,3 kali produk. Kenapa jadi mahal ya? Karena lamanya ini kita nggak bisa akselerasi itu. Jadi memang ini mahal. Jadi kalau misalnya yang setahun terbayang ya Pak, berarti 1,3 1,4 bulan gitu ya. Seperti itu. Kemudian pengamat nanti setelah disimpan itu kita misal kalau tadi misal 8 bulan kita tetapkan 7 titik untuk kita ambil sampel dan kita uji. Uji untuk pertumbuhan sporanya, untuk AWPH misalnya atau senyawa bioaktif yang menjadi hurdle untuk si Clostridium gitu ya. Nah, seperti itu dan 7 titik ini memang sudah persyaratan. Jadi harus dilihat nih. Kalau nanti 12 bulan atau pengamatannya 12 bulan atau berapa tetap nanti ditentukan titik-titik sebanyak 7 titik untuk sampling dan diuji. Nah, seperti itulah gambaran uji tantangan dan saat ini memang masih sangat terbatas laboratorium yang bisa sehingga juga misalnya kalau misalnya ada yang di sini bisa ikut mengembangkan Bapak Ibu di universitas atau mungkin dari BRIN gitu ya, mohon bantuannya juga itu tentu ini akan sangat baik gitu untuk bisa membantu penjaminan keamanan pangan khususnya untuk yang pangan steril komersial ini. Lanjut, nah itu tadi ya Bapak Ibu mengenai eh, metode sterilisasi komersial yang telah kita tetapkan seperti itu ya. Namun demikian, ada untuk pangan-pangan olahan asam rendah ini yang dikemas hermetis, tapi dia tidak bisa melakukan sterilisasi komersial, maka kita mempersyaratkan yang pertama itu harus menerapkan distribusi rantai dingin, yaitu untuk mencegah si spora Clostridium itu bergerminasi dan menghasilkan racun toksin ya. Di sini distribusi rantai dinginnya itu sejak dari pabrik diedarkan. Jadi jangan putus ya, misalnya di pabriknya udah dingin, di distribusi ke retailnya sudah dingin. Nah, harusnya di retailnya juga dingin juga. Jangan sampai di retailnya tidak pada kondisi dingin. Atau si produk itu dipaksa keluar dari pangan berasam rendah. Artinya tadi kan pH AW-nya sudah diatur ya. Kalau misalnya pH-nya di atas 4,6 ya tambahin aja pengatur keasaman misalnya ya. Untuk supaya pH-nya
rendah di bawah 4,6 sehingga risiko Clostridium botulinum itu menjadi tidak ada atau jadi kecil begitu ya. Atau AW-nya yang dikecilkan, AW-nya yang diturunkan bisa dengan menambahkan bahan-bahan yang bisa menghilangkan apa air tersedia tadi. Dan selanjutnya, nah ini untuk tadi ya kewajiban dalam memenuhi menerapkan cara produksi pangan yang baik ya untuk pangan steril komersial. Kita sudah ada CPPOB untuk pangan steril komersial dengan proses aseptik dan yang setelah dikemas. Itu ada peraturan Badan POM-nya, Bapak Ibu bisa silahkan mempelajari gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga sudah ada pedoman untuk implementasi regulasi pangan olahan berasam rendah ini bisa diambil di subsite kita ya, Bapak Ibu untuk pedoman-pedoman yang sudah rilis dari Direktorat Standarisasi Produk Pangan. Lanjut. Nah, ini perubahannya, perubahan yang tahun 2025 yang tadi disampaikan eh perubahannya ini sebetulnya ya tadi ya untuk fokus untuk penggunaan teknologi halang rintang tadi untuk bisa memfasilitasi produk di sini khususnya minuman teh ya gitu ya. Karena kita juga disampaikan ya tadi kendala-kendalanya terbatasnya laboratorium uji untuk uji tantangan, biaya pengujiannya juga tinggi karena memang kita tidak bisa akselerasi dari waktu pengujiannya yang 1,3 kali masa simpan. Lanjut. Dan pada tahun 2022 itu kita sudah mulai mengidentifikasi produk apa sih yang banyak diproduksi oleh UMKM, dan yang harusnya disterilisasi komersial tapi tidak gitu ya. Nah, kita dapat tuh minuman teh dalam kemasan gitu ya dan akhirnya kita coba lakukan uji tantangan di Sifas, di IPB ya. Itu untuk bisa jadi uji tantangannya dilakukan di Sifas, kita juga kerjasama dengan Asrim. Dan untuk bisa diterapkan hasil uji tantangan tersebut, maka kita harus merubah peraturan Badan POM-nya, begitulah intinya ya. Sehingga kita harapkan bisa menjadi apa ya salah satu fasilitasi lah untuk UMKM dan juga untuk sebenarnya tidak hanya untuk UMKM. Jadi ini bisa diimplementasikan juga oleh semuanya ya, baik UMKM maupun bukan. Begitu dan sebenarnya kalau dilihat dari grace period itu kan grace period tahun 2021 itu untuk uji tantangan itu sudah habis di tahun 2024 ya. Sehingga seharusnya kan sudah melakukan uji tantangan namun ya karena prasarana dan prasarana juga masih sangat terbatas. Jadi dengan peraturan Badan POM ini kita juga memperpanjang dari grace period begitu ya. Dan Badan POM melakukan uji tantangannya itu terhadap minuman teh dalam kemasan. Kemasannya itu ada yang gelas plastik dan juga ada botol plastik gitu ya. Dan hasil uji tantangannya itu memang bisa membuktikan bahwa kandungan polifenol dan BTP. Jadi di situ memang ada yang menggunakan BTP, ada yang tidak menggunakan BTP pengawet. Itu memang terbukti dapat menghambat pertumbuhan spora. Ya, lanjut. Nah ini ya, jadi ini sebenarnya redaksionalnya lah untuk dari segi drafting ya, bahwa untuk bisa apa mengimplementasikan hasil uji tantangannya oleh Badan POM itu harus dilakukan perubahan gitu. Ini redaksional saja kita bisa lanjut. eh Grace period juga tadi sudah disampaikan. Jadi grace periodnya itu sampai di kalau untuk yang bukan UMK itu sampai 2027 ya tahun depan. Jadi mungkin yang apa namanya produk-produk yang harus melakukan uji tantangan ini diharapkan sudah bisa ya memenuhi persyaratan. Dan kalau untuk UMK kita lebih panjangan lagi di 2028. Lanjut. Nah ini lanjut ke slide berikutnya. Nah ini. Nah, ini adalah persyaratan yang kita atur ya untuk khusus untuk minuman teh. Saya nggak tahu di sini di Makassar ini apakah banyak minuman teh yang diproduksi dalam kemasan atau tidak gitu ya. Tapi untuk minuman teh dalam kemasan yang tidak
disterilisasi komersial ini bisa mengikuti kriteria yang ada di sini saja. Jadi yang penting dipenuhi kriterianya dari komposisi misalnya. Jadi komposisinya itu hanya air dan teh ya. Jadi kan ini bagaimana hasil dari uji tantangan itu, bagaimana kita melakukan uji tantangan itu kita kita apa namanya elaborasi dalam persyaratan gitu. Jadi kita tidak tidak boleh melebih-lebihkan atau mengurang-urangkan dari hasil uji tantangannya karena nanti hasilnya akan berbeda. Setelah kita bahas dengan pakar dan juga dari pelaku usaha, akhirnya kita bisa menerbitkan ini ya kriteria kondisi minuman teh ini ya. Yaitu komposisinya itu hanya air dan teh. Kemudian suhu hot fillingnya kita tetapkan. Ini adalah namanya worst skenario, skenario terburuk yang kita tetapkan. Artinya kalau lebih baik dari ini ya kita, kalau yang buruk saja sudah bisa aman gitu. Kalau misalnya dia tingkatkan lagi suhunya, ya insya Allah lebih aman gitu kan ya. Kemudian ada suhu hot filling dan invert time-nya. Di sini ditetapkan minimal 86 derajat Celcius dan invert time minimal 25 detik. Umur simpannya kita tetapkan hanya 6 bulan maksimal. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya mau yang menggunakan produk apa persyaratan ini hanya bisa umur simpannya sampai 6 bulan karena memang kita punya datanya yang sampai 6 bulan ini gitu ya. Karena kita melakukannya itu di 9 bulan sehingga kita tarik ke belakang ke bawah ya jadinya 6 bulan. Kemasan pangannya juga ditetapkan di sini kalau eh, jenis kemasan ini disesuaikan dengan produk yang kita uji gitu ya. Dan kita pakai batasnya kalau untuk body di sini ketebalan itu kita pakai maksimum. Kalau tadi kan untuk umur simpan maksimal, kemasan itu maksimal. Tapi kalau suhu kan minimal. Kenapa kemasan maksimal? Karena itu hubungannya dengan kerapatan. Karena ini spora ini senengnya itu dengan oksigen gitu. Jadi kita harus berusaha oksigennya itu kita atur. Aturnya salah satunya dengan ketebalan dari kemasan karena kalau pakai apa ya O2 TR itu susah gitu ya ternyata ya tadinya kita mau pakai oksigen transfer rate gitu ya tapi ternyata banyak kesulitannya akhirnya kita pakailah ketebalan gitu ya maksimum artinya kalau kalau maksimum itu kalau kurang artinya dia akan lebih longgar akan lebih banyak oksigen nah oksigen itu kan sebenarnya pembunuh kalau apa Clostridiumnya gitu kan ya tidak mensupport gitu mensupport dari kehidupannya si Clostridium. Nah, kemudian kadar tanin. Nah, ini ya kadar taninnya itu kita tetapkan kalau misalnya dia tidak menggunakan BTP pengawet, maka ditetapkan minimal 500 ppm. Jadi harus ada analisa dari tanin. Tapi kalau misalnya dia menggunakan pengawet, taninnya minimalnya di 400 ppm dan pengawetnya kita tetapkan. Pengawetnya itu pengawet asam sorbat minimal 250 ppm sampai maksimalnya sesuai dengan per BPOM BTP tadi yang disampaikan ya di awal. Nah itu untuk persyaratannya. Dan dari persyaratan tadi ada keterangannya Bapak Ibu ya mengenai apa itu invert time gitu. Invert time itu adalah waktu di mana kemasan diposisikan dalam keadaan terbalik. Jadi sebenarnya kan karena ini hot filling kemasannya kan dingin. Ditambahkan produk yang panas, suhu misalnya tadi kan minimal 85 ya. Iya, minimal 85. Dimasukkan ke dalam botol. Jadi suhu yang tadi 85 itu diharapkan bisa membunuh bakteri-bakteri yang ada di kemasannya. Kemudian invert time itu dari dibalik. Kenapa? Karena kan kalau begini si tutupnya itu yang di bawahnya dia tidak kena panas. Jadi harus dibalik supaya panasnya itu kena tutupnya yang dia akan juga berkontribusi dalam membunuh bakteri. Nah, itunya yang selama berapa tadi? Berapa detik itu? Lupa. Berapa detik? Selama 25 detik gitu ya. Jadi ini minimal 25 detik. Kalau misalnya mau 30 lebih baik. Kemudian komposisinya itu tadi kan disebutkan hanya teh dan air. Nah, kita juga masih bisa membuka yang lainnya, bisa ditambahkan gula, sukrosa, madu, melatimin atau BTP lainnya atau BTP. Karena kita identifikasi bahan-bahan ini tidak mensupport kehidupannya si Clostridium gitu.
Dan BTP yang boleh digunakan itu diatur juga BTP apa yang dapat digunakan pengawet, pengatur asam, perisai, pemanis, penstabil dan lain-lain. Dan tentunya harus sesuai dengan peraturan dari Badan POM tentang BTP. Lanjut. Ya ini sebagai penutup tentunya demikian ya Bapak Ibu peraturan mengenai pangan steril komersial. Tentunya tujuannya untuk meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat. Begitu ya, melalui penerapan standar keamanan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, kemudian mendorong kepatuhan pelaku usaha, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan tentunya kita bisa menjawab tantangan global dan kebutuhan pasar. Mungkin demikian Bapak Ibu untuk peraturan pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.